Ada lagi yang nggak tahu? Saya masuk sudah direkam kan? Jadi nanti sudah pakai yang kemarin kita simulasi. Boleh di luar nggak boleh ada orang lain. Itu sudah direkam di situ. Oh gitu ya. Good morning, students. How are you today? I'm fine. How are you? I'm fine too. Thank you. Okay, let's pray first before we start our lesson today. Silakan berdoa dulu ya. Siap kita duduk berdoa. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this morning kita akan mulai belajar tentang sebelumnya ibu mau nanya, siapa yang sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan pagi ini? Sudah, Bu. Sudah. Sehat semua? Sehat. Nah, sehat. Alhamdulillah karena melihat antusias kalian. Bu jadi lupa ngabsennya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Febri ya? Iya. Ada kabar kenapa tidak hadir Febri? Tidak ada kabar? Gimana? Ada. Febri. Oke, Febri tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan dia sehat-sehat saja ya. Jadi, zaman-zaman musim sakit sekarang ini memang harus bisa menjaga kesehatan. Jadi siap untuk belajar pagi ini? Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi sehat itu diawali dengan sarapan juga. Jadi kalau kita sarapan, kita bersemangat, kita sehat, dan insya Allah kita fokus dalam belajarnya. Kemudian, kenapa ibu tanyakan ini pagi ini harus sarapan? Ya, karena kita belajar itu butuh tenaga. Jadi kalau kita sarapan, kita bertenaga, insya Allah kita fokus dalam belajar. Kemudian siapa yang sarapan pagi ini? Sarapan apa kira-kira tadi pagi? Nasi. Sarapan nasi. Apalagi yang lain? Nah, ini berkaitan dengan kalian kalau sarapan itu otomatis kan dimasak dulu ya. Jadi dimasak dulu bagaimana sesuatu. Misalnya kalian makan nasi goreng pagi ini, fried rice. Kemudian kamu pasti tahu bagaimana caranya nasi goreng itu dibuat. Jadi nggak langsung jadi begitu ya. Jadi proses bikin nasi goreng itu sudah tahu belum? Kalian udah seumuran begini? Sudah tahu? Nah, di sini kita akan membahas cara-cara membuat sesuatu atau yang berkaitan dengan teks prosedur. Kita dulu sebelumnya pernah nggak belajar tentang teks prosedur? Di kelas 2 ada. Jadi siapa yang masih ingat? Teks prosedur adalah how to make something. Kemudian yang lain masih ingat nggak teks prosedur itu Indonesia apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ini kita bagaimana cara membuat sesuatu. Jadi kadang-kadang kita makan sesuatu, minuman atau sebuah hidangan itu tidak langsung jadi, dia ada prosesnya. Jadi misalnya sebuah kopi hangat misalnya,
dia punya bahan atau alat-alat untuk membuat kopi hangat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke teksnya ya, teks prosedur yang akan kita bahas hari ini. Teks apa tadi? Prosedur. Teks prosedur. Kira-kira yang dibilang kawan tadi benar tidak? How to make something? Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi ini materi pembelajaran hari ini yaitu prosedur text. Yaitu yang ada pada KD 374, bahwasanya di teks ini KD-nya membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur, lisan dan tulis, dengan memberi dan menerima informasi terkait resep makanan, minuman, manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu KD-nya. Jadi setiap kita belajar itu pasti ada KD-nya, kita mengacunya kemana gitu. Nah, kemudian di KD itu ada IPK, indeks pencapaian kompetensi itu. Jadi untuk mencapai KD yang tadi, kalian akan menghadapi ini, akan menjalani ini. Yang pertama 3.4 menjelaskan, kalian harus di tujuan pembelajaran nanti dapat menjelaskan dengan tepat fungsi sosial, fungsi sosial prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya, atau dengan kata lain manfaat yang bisa diambil dari teks resep. Jadi kita belajar itu ada manfaatnya tidak? Jadi insya Allah setiap pembelajaran ada manfaatnya, apa gunanya nanti di kehidupan sehari-hari kalian. Next, mengemukakan dengan tepat struktur teks prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya. Kalian nanti diharapkan dapat mengemukakan di teks ini, oh ini begini, ini tujuannya ini, cara membuat ini, kemudian stepnya ada berapa, bahan-bahannya apa saja. Nah itu maksudnya. Kemudian memperjelas dengan tepat unsur kebahasaan teks prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan di akhir pembelajaran nanti kita akan mencoba membandingkan dua teks resep. Jadi sebuah teks resep itu tidak sama ya, bahan-bahannya, tujuannya apa, kemudian step yang digunakan juga berbeda. Next. Nah ini penjelasannya tadi yang sudah disampaikan kawan tadi, ditanya apa itu teks prosedur. Sama tidak? It's same or not? Same, sama. Teks prosedur adalah a text that shows a process in order. Jadi teks yang menunjukkan sebuah bagaimana sebuah proses terjadi berunut, atau bahasa kitanya apa gitu. Nah, kemudian di sini ada social function-nya, seperti yang Ibu bilang tadi. Kita belajar itu ada manfaat enggak? Fungsi sosialnya apa? Function-nya apa? What is the function? Coba itu dibaca, Vira. Apa fungsi sosial kita belajar ini? Iya. Its social function is to describe how something is made or used completely through a sequence of steps. Iya, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau digunakan, baik itu cara membuat sesuatu atau merangkai sesuatu. Jadi di teks prosedur itu tidak hanya membuat suatu makanan, tetapi ada merangkai alat dan bahan seperti itu. Nah ini fungsi sosialnya, menjelaskan, menggambarkan. Next, kita lanjut. Nah ini tadi yang kita bahas yang kita lihat di IPK tadi, bahwasanya di teks prosedur itu ada generic structures. Nah, ada generic structure-nya ada 3.
struktur generalnya, yaitu yang pertama goal or aim. Itu sama artinya. Apa itu goal or aim? Tujuan. Jadi dia punya tujuan. Nanti di tujuan inilah biasanya judul terdapat. Misalnya bikin nasi goreng, fried rice. Nah ini tujuannya. How to make fried rice. Ya, how to make fried rice. Bahwasanya goal or aim ini showing the purpose. Menunjukkan sebuah tujuan akhirnya apa? Next, the point 2, ingredients. Nah, what is the meaning of ingredients? Bahan-bahan. Jadi dia punya tujuan ada bahan-bahan. Kalau nggak ada bahan-bahan, nggak bisa. Telling the needed material. Bahwasanya the ingredients ini menyampaikan, menjabarkan material-material atau bahan yang dibutuhkan. Jadi apa saja bahan yang dibutuhkan? Jadi selalu ada ingredients-nya. Kalau di generic structure prosedur khususnya resep. And the third one or the last one, steps. Describing the step to achieve the purpose. Dia menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ibu ulangi lagi, purpose apa? Dari tadi diulang purpose. Tujuan. Goal, aim juga hampir sama artinya. Tujuan. Next. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya? Apa kita lanjut lagi? Ya, generic structure tadi ada berapa? Ada 3. Next kita masuk ke language features. Ciri bahasanya dari teks prosedur itu apa? Ya, menggunakan konjungsi temporal atau using temporal conjunction. Next, the second one is using action verb. What is that meaning? Iya, kata kerja aksi. Menggunakan kata kerja aksi, kira-kira bisa dibayangkan nggak? Kata kerja aksi itu seperti apa? Kata kerja aksi. Kata kerja yang masih ingat apa saja? Memasak, mengangkat boleh. Menggoreng boleh. Nah itu kata kerja aksi. And the third one, yang ketiga, using imperative sentence. Menggunakan kalimat imperatif. And the fourth, yang keempat, coba dibaca dulu yang di depan, dipahami dulu. Okay, the fourth one, yang keempat, kita sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, ada 5. Ada yang ke-6. Jadi language features-nya ada 4. Coba diulangi, siapa yang bisa ngulangi? Can you repeat? Number 1, using temporal conjunction. Yeah, and then using action verb. Then the third one using imperative sentence.
Yeah. Number 4, using simple present tense. Okay. Sudah paham ya? Sudah terbaca? Sudah boleh baca? Siapa yang rekod nanti? Admin kah? Sudah direkod Pak Zal. Sudah jalan ya, mobil hampir setengah jam. Oke, kita masuk ke next slide. Slide berikutnya, coba dibaca dulu prosedur teks. Bisa dikategorikan menjadi 3. Maksudnya apa itu? Can be categorized into 3. They are receipt, manual, and text. Jadi ada yang di antara 3 itu ada yang digaris bawahi. Ada yang digaris bawahi tidak? Ya. Jadi yang digaris bawahi adalah the underlined words that will be in our lesson today, yang ada di dalam pelajaran kita hari ini yang kita pelajari. Jadi next procedure itu ada can be categorized into 3. Ada kita bisa kategorikan menjadi 3. The first one is the same. The second one manual, and the last one is the step. Yang kita bahas hari ini adalah receipt. Okay, are you ready for receipt? Ya. Siap untuk belajar receipt hari ini? Siap, insya Allah. Nah ini receipt. What is the meaning of receipt? Apa artinya receipt itu? Ya, instruksi. Ya, it a set of instruction used for preparing and purchasing a certain food, dish, or drink. What is that meaning, Fira? Anggun? Apa artinya? Ya. Dan? Jadi sebuah instruksi terstruktur yang digunakan untuk menyiapkan dan membuat makanan, hidangan atau minuman tertentu. Coba paham nggak kira-kira? Coba diulangi lagi. Apa itu resep? Instruksi atau struktur yang digunakan untuk menyiapkan dan membuat suatu makanan atau minuman. Ya, sebuah makanan, hidangan atau minuman tertentu. Jadi resep itu dia tentang makanan, minuman, hidangan. Kalau cara-cara memasukkan kartu SIM ke dalam HP itu masuk nggak? Tidak. Itu lain lagi. Itu bukan resep, itu yang poin berapa tadi? Manual. Oke. Paham sampai sini? Kita lanjut. Next. Purpose lagi. What is the meaning of purpose? Still you remember? Tujuan. The purpose of a recipe is. Tujuan dari resep ini apa? Pasti dia punya tujuan tidak? Apa tujuannya? To have a precise record of the ingredients used, the amount needed, and the way they are combined. Siapa yang bisa artikan? Ya. Artinya adalah apa tujuannya? Untuk untuk mendapatkan petunjuk tentang sebuah
bahan yang digunakan, tentang perkiraan yang dibutuhkan, perkiraan bahan yang dibutuhkan, dan cara mereka digabungkan atau dikombinasikan. Oke, jangan nulis dulu ya, jangan nulis dulu, nanti ada waktunya. Next, any question about this? Nah, coba kamu baca. Can you read the sentence under? Apa itu? Tulisan yang ada di bawah. It is a part of procedural text. Bahwasannya resep ini bagian dari teks prosedur. Nah, ini question about that? No? Kita lanjut ya. Oke, jadi dari slide 1 until the next slide, ini tentang apa yang akan kita bahas nanti. Nah, ini sudah selesai slide-nya. Kira-kira jika kita flashback, masih ingat nggak apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? What is the text procedure? How to make something. Then, how many general structures that's mentioned here? Generic structure ini tadi berapa? Ya, ada 3. What is that? Hah? Go for M. Generic structures ya. Oke. Terus apa lagi? Ingredients and steps. Itu generic structure. Kemudian language features. Ya, temporal conjugasi, using action verb. Others yang lain? Simple present tense itu number 4. Yang number 3 apa? Imperative sentence. Jadi paham ya sampai di sini? Insya Allah paham ya. Oke. Yang belum paham siapa? Coba yang belum paham. Kalau yang nggak paham boleh bertanya. Kalau nggak ibu yang bertanya nanti. I will ask you about some question. Nah, coba Revi, what is the text procedure? Apa itu text procedure? Resep? Only resep? Bunga, coba jelaskan. What is the text procedure? Text procedure Cara membuat sesuatu. Iya, cara membuat sesuatu. Coba Citra, jelaskan in English. Cara membuat sesuatu, how do we call in English? Ya, louder please. How? Iya, how to make something. Bagaimana cara membuat sesuatu. Berarti paham ya? Jadi kita tadi ada yang akan kita tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kita memahami tentang teks prosedur. Kita harus paham tentang generic structure. Generic structure ada berapa? Ada 3. Aim or goal. Kemudian ada ingredients and then step. Kemudian apa lagi? Language features ada 4. Number 1, the first one is using temporal conjunction. The second one, action verb. The third one, imperative sentence. Not the fourth, simple present tense. Nah, nanti ibu akan lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi yang jelas tujuannya sudah kita sebutkan tadi ya. Kita memahami tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Kemudian paham nggak dengan generic structure-nya? Paham tidak dengan language features-nya? Paham nggak tentang resep itu apa? Oke.
pembagian tugas. Untuk saat ini boleh kamu ambil satu-satu kertas, kamu temukan, you find your friend in groups. Okay, move aja, nggak usah diangkat-angkat bangkunya. Okay. Move aja ya, biar supaya tidak tidak ribut. Okay, move please. Hurry up. Cepat. Hurry up please. Find your group please. Ya, temukan grupnya, cepat. Berdasarkan kartu yang ada, temukan grupnya. Silakan pindah saja. Don't bring your table or chair. Ya. Oke. Ricky, hadapin kawannya itu. Kelompok 3 di sini, boleh? Iya, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 di sana. Group 1 there. And group 3 move here. Hurry up please. Ayo cepat. Kelompok 2 berarti tutup ya. Tinggal gabung aja. Gabungkan mejanya saja. Okay. Did you find your group? That? Yulia? Where are you group? Kamu group? Sana, ya, pindah ke sana. Okay. Ini digabung aja mejanya ya. Kelompok 1. Okay. Group 1. Move here. Save you here. Pindah sini. Don't make a noisy, please. Hey. Ya? Kalau sudah sit down please. Sit down please. Sudah? Nah, sebelum kita masuk pada tugas, Ibu kasih lagi pemanasan. Kita warming up dulu. Warming up. Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. You can answer. Jadi Ibu akan lontarkan some question about our lesson today. Okay. Sudah? Ya kurang satu karena tadi Febri tidak hadir ya. Nggak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk belajar bekerja dalam kelompok, I will give you some questions you can answer. Please raise your hand please. Please raise your hand first. Coba, listen to me please. Okay, can we start? Saya kita mulai. Okay. The first question. Pertanyaan yang pertama. What is the text procedure? Raise your hand please. Yeah. The text procedure is How to make something. What about yang lain? Others? Is that true or false? Betul atau salah itu? Betul? Betul? Ya, it's that's true. Bahwasanya how to make something. The next group jangan sampai kalah. Ini sudah kita bahas tadi, jadi harus bisa lagi ketika Ibu kasih warming up-nya. Next question. What is the meaning of reset? Can you define? Can you give the definition about reset? Who can answer? Raise your hand, please. Apa
instruction. How to prepare our produksi, instruksi membuat, menyiap atau membuat sesuatu yang berkaitan dengan makanan, minuman, atau hidangan tertentu. Benar tidak? Is that true or not? Benar? Okay. What about group 2? Coba ibu kasih pertanyaan ke grup kedua. Atau grup 2 ngasih pertanyaan ke kawannya, bisa nggak? Coba lempar pertanyaan ke kawan grup yang lain about our material today. Yeah. Bisa? Nanti ada pertanyaan yang mau diucapkan, yang mau disampaikan, dia dijawab sama temannya. Bisa? Coba lihat yang di depan. Our whiteboard. What is the general structure of procedure? Bisa kita jadikan soal itu. Apa itu general structure-nya? Apa? Ada? Iya, goal, okay. Ingredients and steps. What about group 1? Grup 1 benar tidak apa yang dikatakan grup 3? Ya. Benar? Is that true? Benar. Oke, udah 3 pertanyaan. Siapa yang belum pada jawab sama sekali? Nah, the last question before kita kerja dalam kelompok, pemanasan kita ke yang keempat. Pertanyaan mudah juga. The imperative sentence itu termasuk kepada apa? Language features. Betul apa tidak? The next group. Betul tidak apa yang disampaikan group 3? Betul? Is that right? Yeah. Right or not? Salah? Apa? Language features atau ciri kebahasaannya. Nggak apa-apa, kita masih pemanasan dulu. Nanti insya Allah sebelum kita masuk kepada doing a task in group, ada pertanyaan? Any question about our mastery today? Ada pertanyaan? Group 1? Group 2? Group 3? No? Berarti kalau tidak ada pertanyaan, it means that you understand and you get it about our material today. Jadi berarti kamu paham tentang materinya hari ini? Paham? The next group? Yang lain di others group paham tidak? Paham? Masuk tidak apa yang kita pelajari dari tadi? Yes, insya Allah. Berarti kalau begitu kita Ibu akan kasih kamu tugas. Kamu boleh praktikan tugas hari ini. Ada di situ. Oh iya, I'm sorry for di sini sebenarnya ada 2 pictures harusnya, ada 2 gambar, tetapi ibu lupa tadinya bukan 1 gambar. Jadi tugas kamu adalah, boleh kamu baca yang ini, kelihatan tidak? Tidak. Bandingkan 2 teks yang ada di halaman 105 dan 109. Coba cari, find the page mentioned in your book. Jadi bandingkan 2 teks prosedur halaman halaman 105 dengan 109. 105 and 109.
pertama chicken curry, and then nah ini kok enggak 100 nilai ini, ini habis punya. Next, ini sama. Ketemu? Did you find it? No, not yet. The first one is text about chicken curry. The next one is vegetable soup. Apa itu vegetable? Sayur. Soup? Ya, soup sayur. Dah, sudah ketemu. Next, what is apa perintahnya? Nampak nggak di sana? Jadi kalian bandingkan. Kemudian kamu isi kolom yang ada dua ini. Dan the question in the right side there are 5 questions. The first one, what is the goal of the text? Can you see over there? Sebelah sana ada, bisa nggak? Nggak bisa. Masih harus diperbesar ya. Oke, dibesarin lagi. Ini sudah 100 ini. Udah kelihatan? Kelihatan? Kalau tidak dibesarin lagi ya. Masa nggak kelihatan ya? Oh, sudah kelihatan? Kalau sudah, coba kamu baca. Can you read the first question? What is the goal of the text? Now, what is the goal of the text? Jadi di text 1, goalnya apa? Di text 2, goalnya apa? Masih ingat tadi what is the meaning of goal? Tujuan. Jadi teksnya ada di buku kamu sana. Kamu lihat lagi. Teks yang pertama ini. What is the goal of the text number 1? And then di column 2, kamu lihat lagi what is the goal of the text number 2. You get it? Paham yang ibu suruh? Paham yang ibu suruh? Yang kedua di halaman 109 about vegetables oil. Okay, vegetables oil. Vegetable soup. Nah, ibu kasih contoh ya. The text 1 is the text number 2. Apa tadi? Nah, ini ibu kasih bonus 1. Vegetable. What is the meaning of vegetable? Sayur. Nah, ini contohnya. Ini udah ibu kasih jawaban nomor 1 berarti ini. Jadi, membandingkan dua teks. Teks 1 tadi halaman 105 and teks 2 109. Nah, ini contoh example for number 1. What is the goal of the text? Text 1 chicken curry. Benar nggak? Right or not? Yes. Bawahnya di teks 1 itu dia buat apa? Chicken curry. Di teks 2 dia making vegetable soup. Nah, the second one and the number 5, kamu kerjakan bersama kelompokmu. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan ke ibu. Oh iya, KPD-nya ibu ambil.
bekerja berdasarkan kelompok, tapi tetap mengisi LKPD masing-masing. Yep, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, do you test ya? Kerjakan tugasnya. 1, 2, 3, 4. Febri tidak hadir today. Febri is absent today. Group 1, ada pertanyaan nggak Ibu? Tengok yang tadi kayaknya paham-paham saja. Benar apa tidak itu perkiraan Ibu? Ya. How many ingredients? How many? Ya, what is how many? Berapa banyak bahan yang digunakan? Any questions? Ada pertanyaan? Jadi number 1 is done. Nomor 1 sudah selesai. Sambil ngasih contoh tadi Ibu rasa satu kolom tadi sudah selesai contohnya, ternyata selesai banget itu di nomor 1. Gimana? Lihat di teksnya bisa itu. Ingredient, iya. Iya. Hati-hati bahan dengan peralatan nanti. How many ingredients need? Apa tadi? Nah, seberapa banyak? Ditulisnya, diangkat saja, nggak usah dituliskan bahan semua. Dihitung. Ya, pertanyaannya bagus. Ditulis angkanya saja atau dituliskan semua. Jadi kan kita lebih fokus. How many berarti dia menanyakan jumlah. How many ingredients? Berapa banyak bahan? Ya, ditulis angka saja boleh. Kalau di teks ini berapa ingredients? And the table, the next table, and the table 2. How many ingredients? Jadi setiap teks itu nggak selalu sama ingredientsnya apa, goalnya apa, sudah beda ingredientsnya. Sama stepnya juga. Tulis, get it? Understand about this? Paham ya? Insya Allah paham. Equipment. Did you remember? Equipment adalah like spoon, like glass, like utensil atau peralatan. Jadi jangan salah, nanti peralatan sama bahan sama tidak? Sama or not? No, beda. Jadi jangan nanti sendoknya dimasukin ke bahan nanti, padahal bahannya cuma 5. Kemudian ada sendok di situ jadi 6. Jadi siapa yang mau makan sendoknya kan? Nggak ada yang mau makan sendok kan? Ya, dihitung saja. Itu apa itu? Kok banyak sekali kan? Ya, bahan ini sama ini jadi. Oke, dihitung ya. Any question? No? Group 1, any question? Nah itu yang dua kok ngadapnya ke belakang itu. Itu enggak in group, itu pecah grup namanya. Yuki bisa, can you move here? Nanti berhadapan sama Yuki di situ lah. Can you
Now, where is your task? Have you done? There? Yeah. The answer tulis di kolom ya. Apa ini? Ya? Ya. Number 4 ya? Group 3 sudah di number 4. Iya, ini satu bahan ini. One material, cuman ini tekaran kan? Iya. Ini satu. Dua sampai satu bahan. Ayam satu. Oke. Ini question. Ya? Iya. Pinjam QE. Ibu, bahasa Indonesia Oke, sudah di number 4. Ya. Nah ini maksudnya kalau apa ya? If you find the answer, sudah di number 4. Apa? Apa? Sudah nanya tadi. Next. Terus ini after. Maka. Ya, utensil. Bagian dari utensil. Tuliskan peralatannya. Number 3. How many steps are there? Berarti iya, dihitung langkah-langkahnya ada berapa? Iya, dihitung aja nggak usah ditulis. Teaspoon, what is that meaning? Lima. Kau ngatakan nasi. What is the question? What is the first step? Ya, dijelaskan. The first step. Apa itu first step? Langkah yang pertama. Kita punya waktu 5 minutes more, 5 menit lagi bisa. Utensil. What is the equipment need? Apa peralatan yang dibutuhkan? Atau katanya utensil? Ya. Peralatan sama dengan ingredients ya. Five minutes more. Ini bahan-bahan, ini paper, ini cat.
Nah, dituliskan the equipment. Ya, apakah banyak? Ini salah. Lagi suka. Oh iya, berarti garam lah. Garam paling. Bikin jantung. Bikin curry paling fry pan, gorengan. Ada. Kira-kira kalau masak apa aja alatnya? Kalau kamu masak? No, itu bukan equipment, itu ingredients. Beda. Nah, ini yang number 4 itu high ya, high order thinking skill. Jadi memang tidak ada di teks itu, disebutkan equipment atau utensilnya. Kamu pikir di situ dia masak itu pakai apa? Iya. Kalau dia masak pakai apa? Dia masak chicken curry itu pakai apa kira-kira? Apakah dia pakai gelas? Nah, itu pikirkan sendiri. Kan sudah tahu. Iya. Have you ever cooking? Pernah nggak masak di rumah? Nah, pasti ada. Ingat alatnya kalau bikin masak kari ayam, peralatannya apa? Apakah Panci pakai lah. Panci bisa pokok nah, ini ingredients beda. Kalau utensil ini beda. Equipment no, itu yang dipakai untuk masak peralatan itu. Penggorengan misalnya, sendok spatula, kemudian apa lagi? Mangkok. Nah, itu kalau chicken itu ingredients. Iya, bahan-bahan. Nah, di sini ya letak boxnya. Kamu memang tidak ada di teks itu. Jadi kamu yang mikir things by yourself about the equipment. But that is no mention in the text. Yang tidak disebutkan dalam teks. Okay, 3 minutes more. Okay, 2 minutes more actually. Sudah belum? Sudah? What about? Group 1, are you finished? Number 4? Okay, hurry up please. Yeah. Can collect me. Ya, group 3 sudah finish. Group 1 and group 2. Use your time. 2 minutes more. Apa? Sudah? 5 soal semua. Number 5. Nah, frying. Apa? Untuk apa tadi itu? Frying pan boleh. Frying pan. Okay, what about group 1? Oh, almost finished. Number 4, ya itu hotnya di situ. Jadi hot itu memang agak panas ya. Ya, hotnya di situ. What the equipment need Kolok.
yang penting yang main equipment boleh. Sama, Sam. Jadi Samnya sama. Nah, sudah? 1 minute more time. 1 menit lagi, ibu kasih waktu ya. Habis ini kita conclusion atau kesimpulan. Jadi kamu juga harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin dalam membuat tugas itu. Febri, have you finished? Okay, number 5. Can you read the question? Apa questionnya? What is the first step? Step apa? Langkah-langkah. The first? Nah, langkah yang pertama apa? Tinggal ditulis. Write down in area. Area please. Waktunya dikit lagi. Go. Okay. Bring it to me. Group 1 sudah. Group 3 and group 1 finish. You still wait. Group 2. Okay. Seconds more. 30 detik lagi ya. Selesai or not, you have to bring it to me. Okay, selesai tidak selesai dikumpul. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ayo dikumpul. Ayo. Okay. Cepat, Marti, Dila. Harus sudah selesai ini. Don't forget to write down your name. Nama Dila mana? Kelompok lain ada ditulis nama tadi. Okay, finally group 2 finish. Jadi question number 3, 1, 2, 3 until number 5. What is the hard question? Number 4. Yang lain? What is the hard questions? What is the difficult question? Pertanyaan yang sulit ya. Number 4. Number 4 juga. What about group 2? What is the difficult question? Nomor berapa? Pertanyaan yang sulit? Number 4. Karena di situ what equipment needed. Jadi di teks tidak ada equipmentnya. Tetapi setiap yang kita bikin harus ada equipment. Jika kamu bikin kopi equipmentnya nggak ada gimana? Bisa nggak? Kopi kan simple bu. Gula, kopi, air panas, tapi nggak ada equipment, bisa nggak? What is the meaning of equipment? Peralatan. Nah kalau nggak ada spoon and glass, bisa nggak? Enggak. Nah di situ dari melihat bahwasanya kalian kesulitan di question number 4. Nah itu kita baru melatih 1 hotsnya saja. Jadi kesimpulan hari ini, maybe waktu kita tinggal 12 menit lagi. Insya Allah ini nanti ya Ibu nilai setelah ini. Sebelum kita akan bikin
calculation dulu about our lesson today. Apa kesimpulannya pelajaran hari ini? Yang pertama yang kamu dapat apa? How to make something. Jadi di teks ini menjelaskan how to make something. Habib coba jelaskan lagi apa itu, what is how to make something in Indonesian. Tahu. Bagaimana? Ya, right. Good. Bagaimana cara membuat sesuatu? Next, apa lagi? Coba yang lain kasih pertanyaan ke kawannya. Apa yang didapat hari ini? Coba Mira. What is the purpose of our lesson? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Memahami cara membuat sesuatu, khususnya tentang resep. Ya, resep itu berkaitan dengan makanan, hidangan atau minuman tertentu. Ada 3 generic structure-nya tadi. Apa 3 itu? The first one. Ingredients and steps. Okay, very good. Ada language features. Febri, coba jawab Ibu. Language features. Ricky. Apa language features-nya? Ya. Who can answer? Siapa yang bisa jawab? Okay. Group 3. Using temporal conjunction. Using temporal conjunction. Using action verb. Using action verb. Using imperative Using imperative sentence. The last one. Using simple present tense. Bisa nggak bilang lagi yang the first one is? Using. Ulangi. The first one temporal conjunction. The second one is action verb. The third one imperative sentence. The fourth Simple present tense. simple present tense. Itu adalah ciri kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Oke. Kesimpulan hari ini dirasa clear or not? Jelas apa tidak? Jelas? Jadi fungsi sosial kita belajar teks prosedur apa? Kita bisa memahami bagaimana membuat sesuatu. Siapa tahu di antara kalian ini nanti ada yang jadi chef. Sekarang kan banyak tuh orang-orang yang bikin konten di YouTube tentang masakan atau makanan. Jadi ada fungsi sosialnya di sini. Kita belajar bagaimana membuat sesuatu. Nanti siapa tahu kalian adalah salah satu dari kalian menjadi ahli masak atau salah semua. Jangan salah satu ya, salah semua. Jadi ahli masak. Senang nggak kalau jadi ahli masak kan? Nanti insya Allah jadi punya banyak teman, punya kreativitas memasak makanan yang enak, bisa jadi berguna juga untuk lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Next pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang how to make something juga, tapi insya Allah kalian akan action membuat sesuatu tentang teks prosedur ini. Kamu boleh memilih apa yang akan dibuat nanti. Dan mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat ya. Masih semangat kan? Masih semangat. Jadi kalau masih semangat, ibu bilang hai, kamu bilang hello. Coba. Hai. Hello. Kalau ibu bilang hello, kamu bilang hai. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai. Hello. Hello. Nah, kan bingung. Jadi SBG-nya cuma seperti itu. Nah, the next question sebelum ibu tutup pelajarannya, are you happy about this lesson? Yeah, happy. The group 2, group 1, are you happy with this lesson? Happy? I can't hear. Happy or not? Senyummu sudah mewakilkan jawabannya. Jadi
bermanfaat ya. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial. Kemudian terima kasih sudah bekerja sama untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya, kerjasama kalian sebagai kelompok juga. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan dilancarkan segala urusan. Sebelum kita tutup pembelajaran, silakan berdoa kembali menutup pelajaran ini. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Diumumkan lewat sampai 12 ini dulu. Assalamualaikum saudara Bu Yuli. Ibu Dora, Ibu Yuli, assalamualaikum. Iya. Gimana Bu? Siswa jumlahnya 15, satu absent today. Insya Allah santai, anak-anak kami nggak terlalu berisik, alhamdulillah. Di sehariannya pun seperti itu. Sebenarnya ini dingin loh Bu. Tangan saya sudah berkeringat. Alhamdulillah. Rencana saya nanti mau bikin yang full video hari Sabtu terakhir ya Bu ya. Oh iya. Oh iya. Iya. Ada 3, satu di sana, satu kameramennya bersembunyi Bu. Kemarin kan sering kelihatan kameramennya. Jadi beliau bersembunyi di sini. Alhamdulillah nampak. Kalau dari sana insya Allah nampak. Kewajiban saya. Amin, mohon doanya Bu, bimbingannya juga. Oke Bu Yuli. Ya, mohon maaf tadi Bu Yuli sudah mulai duluan. Saya takut mati lampu jam 9 biasanya mati lampu. Jadi ya kemarin kan saya janji jam 8. Iya, Pak Fakrizal tadi Bu. Nanti kalau udah selesai nih, telepon ya. Oh iya. Oh iya. Jadi kan kalau udah selesai, kasih tahu dia udah selesai. Supaya semua disimpan. Oh iya, makasih infonya Bu Dora. Ya. Ya, Saya izin untuk diri. oke, makasih Bu. Terima kasih waktunya Bu. Iya, Bu Yuli. Iya, semangat insya Allah Bu. Makasih Bu Yuli ya. Mohon maaf tadi lama ngasih linknya. Saya sudah mulai duluan.
Iya, makasih Bu Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wulan, loh tidak terekam ya Wulan? Oh terekam, alhamdulillah.